La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Masya Allah. Jadi orang non muslim nggak boleh dipaksa masuk Islam. nggak boleh. Artinya orang masuk Islam itu harus benar-benar karena kesadarannya sendiri. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Abah. Sehat jasmani rohani. Alhamdulillah. Harus selalu dijaga sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Makanya saya dulur ini baru jalan-jalan terus langsung ngaji. Ya Allah. Jadi nggak pakai peci, pakai topi. Jadi orang hidup itu harus sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani dengan olahraga, makan yang teratur, teratur menurut hukumnya, teratur menurut kesehatannya. Masya Allah. Insya Allah sehat jasmani, tapi juga harus sehat rohani. Supaya rohaninya sehat, bagaimana? Jangan punya musuh. Jangan punya musuh, apalagi memusuhi orang. Masya Allah. Sampean walaupun sholat tekun tapi nak senengane memusuhi orang, penyakitan hati sampean. Ono bahasa Surabaya, bosok atine. Masya Allah. Kita wong soleh tibake atine bosok. Mergo senengane membenci orang, mengancam orang, mendolimi orang, dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Ada istilah senjata makan tuan. Nauzubillah. Dulur, hari ini kita akan ngaji surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah ayat 256, Abang nggih. Ya, Al-Baqarah 256. Nggih. Bisa disimak ayat tersebut nggih. Baik. Nggih, Abah. Ya, jadi ayat ini turun. Mau saya ceritakan asbab nuzulnya biar paham. Ada orang di Madinah ini. Nggih. Kalau punya anak selalu mati. Kalau punya anak mati. Masih bayi mati, masih bayi mati. Lalu dia nazar, kalau nanti saya punya anak lagi, saya langsung masuk Yahudi. Selama ini dia kafir. Saya akan masuk Yahudi. Alhamdulillah. Tiba-tiba akhirnya istrinya hamil. Terus lahir anak pertama, harus Yahudi. Anak kedua harus Yahudi. Anak ketiga harus Yahudi. Nah, ketika Rasulullah mulai kuat Islam di Madinah, ada suku namanya Bani Nadir. Bani Nadir ini termasuk suku yang harus keluar dari tanah Madinah. Masya Allah. Harus keluar dari tanah Madinah. Nah, keluarga yang anaknya Yahudi itu ternyata setelah anak itu besar, banyak yang masuk Islam. Masya Allah. Karena melihat akhlak Rasulullah. Nah, ketika orang-orang Bani Nadir itu harus keluar dari Madinah, diusir ya. Kalau tetap di Madinah harus Islam. Kalau nggak Islam harus keluar. Bapaknya yang sudah Yahudi keluar.
Nggih. Lalu anak-anaknya yang masuk Islam dipaksa supaya keluar. Padahal dia sudah Muslim. Nggih. Yang disuruh keluar dari Madinah kan orang Ya. Yahudi. Nggih. Ternyata anak-anaknya itu berani membantah orang tuanya yang tidak mau keluar dari Madinah karena sudah masuk Islam. Islam. Tapi bapaknya tetap memaksa. Akhirnya anak itu lapor Rasulullah, ya Rasul, saya ini dipaksa orang tua saya supaya saya ikut keluar dari Madinah dan menjadi Yahudi. Akhirnya Rasulullah mendapat ayat ini, Nggih. surat Al-Baqarah ayat 156. 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Masya Allah. Nggih. Jadi orang non muslim nggak boleh dipaksa masuk Islam. nggak boleh. Artinya orang masuk Islam itu harus benar-benar karena kesadarannya sendiri. Nggak boleh kon gak mlebu Islam tak bacok kon. Nah, nggak boleh itu. Nggih. Nggih. Nggak boleh. Tapi kalau sudah Islam dipaksa. Dipaksa sholat, dipaksa zakat karena hukumnya Wajib. wajib. Nggih. Dipaksa haji kalau mampu. Nah, kadang-kadang saya pernah dengar langsung itu di salah satu TV. Seorang ustadz, ya mungkin maksudnya baik, tapi karena mungkin nggak belajar asbabun nuzulnya. Nggih. 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 Katanya beliau, sekarang banyak orang tua yang memaksa anaknya sholat. Loh, bagaimana Pak Ustadz ini? Kalau Islam, ya harus sholat. Nggih. Kalau belum Islam, nggak boleh dipaksa masuk Islam. Gitu loh. Nggak boleh. Tapi kalau sudah Islam, ya dipaksa sholat. Bahkan kata Nabi, umur 7 tahun harus mulai mengenal sholat. 10 tahun nggak sholat, harus digebuki. Harus diberi pelajaran yang keras. Itu didikan Rasul. Nah, tapi kalau belum Islam, nggak boleh dipaksa masuk Islam. Nah, sekarang yang menjadi masalah, bagaimana orang Islam punya anak Islam juga. Sebab sekarang kan ada orang Islam punya anak, tahu-tahu setelah kuliah enggak Islam. Iya. Karena cinta. Karena dia bercinta dengan orang non Muslim. Muslim. Ini PR buat semua orang Islam. Saya punya jamaah haji itu, pulang haji tahu anaknya perempuan, katut pacarnya masuk agama lain. Ya Allah. Akhirnya orang tuanya karena haji. Kalau kamu milih orang tuamu, harus kamu tinggalkan agamamu yang baru. Tapi kalau kamu milih pacarmu, keluar dari rumah. Keluar betul. Ya Allah. Bawa semua baju-bajunya. Nggih. Ikut pacarnya yang non-muslim. Nggih. Nah, ini PR. Bagaimana supaya anak kita itu jangan sampai kejadian seperti itu. Bapaknya Islam, ibunya muslimah. Ya anaknya harus Islam semua. Caranya orang tuanya harus tekun sholatnya. Orang tuanya harus tekun mendoakannya. Caranya begitu. Orang tuanya harus tekun sholat. Orang tuanya harus tekun mendoakan. Dan yang ketiga, orang tuanya harus loman sama agama. Sering bantu pengajian, bantu masjid, bantu yatim piatu. Pokoknya loman lah. Nah, orang loman itu kan doanya mandi. Iya. Dikabulkan Allah. Orang loman. Orang medit-medit itu gue nggak pakai mandi. Makanya harus loman. Nah, Ya, Masya Allah. saya teruskan ya. Nggih. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama Islam.
Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Manusia diberi akal itu untuk memilih. Saya memilih Islam Iya, Pak. berdasarkan akal karena Islam menghargai kebersamaan. Masya Allah. Islam menghargai perbedaan. Sekarang yang paling laris Gus Idam itu. Blitar nih kapan? Blitar ya, karena memang dia ngajinya itu nggak menyakiti orang. Iya. Bukan memukul tapi merangkul. Masya Allah. Bukan mengajak tapi bukan mengejek tapi mengajak. Gus Idam laris saya. Wong Kristen yang ngaji rono, wong Hindu Buddha yang ngaji rono. Masya Allah. Ya karena memang Islam itu begitu. Ojo ngelok-ngelokno wong tok. Sing dilokne kan ya lara ati. Ya Allah. Ternyata ya banyak orang masuk Islam lewat mendengarkan ceramahnya Gus Idam. Ya wis itu anugerah Allah. Fama yakfur bitaghuti, barang siapa yang ingkar dengan toghut atau berhala atau agama selain sesembahan selain Islam, wa yu'min billahi, dan dia benar-benar beriman percaya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, Masya Allah. maka sungguh-sungguh dia telah berpegang kepada tali yang teguh, maksudnya syariat Islam. Lang fisomalaha, orang yang teguh seperti itu tidak akan pernah putus dari rahmatnya Allah. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah. Jadi supaya keturunan kita itu tetap Islam tanpa ada paksaan, sukarela sholatnya dan semuanya mencintai Islam, betul-betul cinta. Satu, orang tuanya harus seneng sholat. Harus seneng sholat. Harus seneng sholat, terutama sholat jamaah. Habis sholat, zikir, mendoakan anak. Yang kedua, seneng mendoakan anak. Dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, mendoakan itu. Yang ketiga, loman terhadap Islam. Masya Allah. Supaya doa-doanya dikabulkan harus loman, terutama kan mendoakan anak. Jadi yang paling poin di sini satu, orang tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah Islam dipaksa untuk mengerjakan syariat Islam. Masya Allah. Begitu Mas Isa. Kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, pengasuh dari Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Baik, Abah sudah masuk, ini salah satu pendengar Abah. Kita terima Bang Gi. Monggo. Telepon dari Monggo. Mak Mujayana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Nggih, monggo Mak Mujayana. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mujayana. Matur nuwun kiriman brengkes pindangnya. Masya Allah. Jos beliau ini. Jos. Kedua, boleh nyicil akikoh. Mampunya satu kambing dulu, nanti setahun 2 tahun lagi baru kambing yang kedua. Kalau anak laki-laki kan nyembelih 2 kambing, dicicil. Boleh Mak Mujayana, temannya diberitahu. Boleh. Boleh apa ya? Bagus. Nggih, Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi apa? Nggih.
Assalamualaikum Yai Imam. Kulo ajengi tanglet kulo habis ditalak 2 kali suami kulo karena saya tidak nurut disuruh pulang habis zuhur, tapi saya pulang setelah asar. Beliau tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan kalau saya pulang telat itu karena menunggu paman saya yang pulang umroh. Saya udah WA tapi beliau tidak melihat HP-nya dan ada 2 dan yang tidak dipakai itu HP yang satu untuk menalak aku. HP yang aku minta izin itu tidak dibaca. Setelah saya pulang beliau marah-marah dan mengusir saya, Yai. Barang-barangku dibawakan ke sepeda motor terus saya digeret keluar rumah, dikunciin. Yang saya tanyakan gimana cara saya menebus kesalahan saya, Yai, yang udah tindak nurut tadi. Saya akui saya salah, Yai, tapi beliau masih belum memaafkan saya sampai saat ini. Dan apa bisa rujuk? Matur nuwun. Karena talaknya baru 2 bisa rujuk. Ya, sebaiknya rujuk. Yang kedua, ya nuwun sewu itu ujian sampean dan siapa tahu itu memang ujian derajat. Jadi jenengan ya wis akeh-akeh maca Fatihah buat suaminya. Masya Allah. Supaya mendapat hidayah, tidak semudah itu untuk mentalak wanita. Kalau bisa sebenarnya laki-laki itu pantang mengucapkan talak. Pantang mengucapkan talak Iya, ya? pantang. Karena perbuatan yang halal tapi dibenci Allah itu talak. Allah. Halal tapi dibenci Allah. Mestinya ya tidak segegabah itulah suaminya. Masa urusan ngono langsung pegat. Ya tapi ya nuwun sewu lah, namanya emosi, nggih. Iya. Bagus. Ada lagi? Ada lagi apa dari Mbak Kunifa ini ya. Assalamualaikum Cak Isa Kaba Imam. Leres sangat dauni soal kursiktam. Aku selalu nyimak ya di YouTube ya kan, TikTok karena mencakup semua kalangan. Aku bertanya gimana caranya menyikapinya. Orang yang nyinyir katanya menyatukan orang kalangan berlumuran dosa. Ya di situ mayoritas jamaahnya orang begitu. Gimana caranya menyikapinya? Orang yang nyinyir katanya menyatukan orang-orang kalangan berlumuran dosa. Mohon maaf. Nggih, kita hidup ini jangan mau didikte orang lain, sayangku. Ya stres. Orang mau nyinyir, mau nyunyur, mau nyihur. Wis jarno ae. Wis gak usah direken, wong mangan ya golek dhuwit dhewe, tuku-tuku ya duwe dhewe. Gak usah ngereken omongane wong. Masya Allah. Ya wis, yang orang-orang gitu didoakan. Mudah-mudahan menjadi orang baik. Begitu aja. Masya Allah. Ini bahkan ada yang mengatakan begini apa, ketika waktu melihat kursikdam itu ada apa, pengajian kok dibuat joget-jogetan Islami dengan pakaian bikin begini dan begitu. Ini nggak pantas sama sekali. Lantas bagaimana apa untuk menyikapinya juga? Gak usah disikapi. Gak usah disikapi. Yes, Gus Hitam, Ustaz liane, dewe-dewe carane. Masya Allah. Kita lihat hasilnya aja loh. 1, sopo kiai sing iso ngumpulne tiap sepekan sekali 20.000 orang. Sepekan sekali, bahkan 2 kali tuh sepekan. Malam Jumat sama malam Selasa toh. Sopo sing iso? 2, siapa yang bisa memuslimkan orang sebanyak itu? Hanya gara-gara ngaji. Aja ndelok nyanyine to. Aja ndelok nyanyine, ndelok manfaate to. Tapi ya wong iku nek dasare gak seneng, ngaso roti ya dibating-bating jarine tempe boso. Macane gak seneng. Padahal roti enak. Begitu sayang. Ngapain kita ini susah-susah ngopeni omongan wong. Ada lagi? Ya, baik. Ada Bang, ini dari Bu Lasmini. Assalamualaikum Mas Isa Kaba Imam. Saya membiasakan kalau mau tidur berwudu, tapi kalau mau tidur otomatis menyentuh suami. Itu bagaimana? Dan bagaimana cara yang benar berwudu di toilet? Matur suwun apa? Ya wudu di toilet wis pokoke wudu ngono ae. Syarat rukun itu dilakoni. Wudu itu di mana-mana enggak masalah. Terus kalau mau tidur wudu, setelah tidur nyentuh ya kudu disentuh. Ya gak disentuh terus ngesano sing lanang lan.
metenteng ae. Begitu cedek terus wudu jeng lanang aja racun. Mboten napa-napa wong wudune gak tinggi salat. Nggih. Wudune iki tinggi supaya cedek Gusti Allah atine tambah apik. Nggih. Ngoten Bu, nggih. Harus mau disentuh. Harus mau ya. Harus. Lho nak batal, Pak. Wis gak mikir batal. Wong ngapunten ya, kelon niku ya ibadah. Ya. Wudu ya ibadah. Nggih. Padha ibadah. Nggih. Kelon itu ibadah. Sering-sering kelon, ya malah gak nyambut gawe. Oke? Oke, apa? Ada lagi. Ada dari Pak Totok Pasuruan dari telepon apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Totok Pasuruan, silakan. Gimana Pak? Naminnya siapa Pak? Ya, Nggih, ngerti aku. nggih. Nggih, namanya Julaibib Al-Ansori. Sahabat Nabi yang wireng, wendek, welek. Akhirnya ditulung Kanjeng Nabi dinikahno ambek arek ayu-ayune arek Madinah. Nggih. Karena cinta Nabi. Namanya Julaibib Al-Ansori. Oke? Oke. Ada lagi? Ada apa? Dari telepon juga apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Heeh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Jadi tim ses Yai, tim sukses salah satu caleg itu tadi. Apakah ketika waktu mendapatkan gajinya haram atau halal Yai? Jawabnya halal. Halal. Halal apa ya? Nggih. Kan nulung uang. Nggih. Kan calonnya kan kepengin dadi. Terus dhek dikongkon golek bola supaya milih dhek. Nggih. Halal gak apa-apa. Masya Sing Allah. penting niate ditata, sing calone ya ngono, niate dadi caleg iku caleg sing barokah umat. Nggih. Sampean ya ngono, golek bola, golek uang sing nyoblos calege ya niate supaya Islam tambah kuat. Masya Allah. Kalau calegnya nanti banyak yang Islam kan insya Allah kan keputusan-keputusan ya akhirnya menguntungkan Islam tuh. Nggih. Begitu Ibu. Halal. Halal. Masya Allah. Nggih. Lanjut apa? Ini ada pertanyaan ini apa? Ini menarik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Imam badhe tanglet apa? Kulo sebagai istri sangat patuh sekali dengan suami, tetapi suatu ketika suami kurang pas di hati saya karena berkenaan dengan ibadah, dan juga saya juga patuh sekali sama orang tua, dan saya ingin melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang tua, tetapi suami tidak mengindahkan ketika waktu saya diminta orang tua untuk berkunjung di rumahnya, karena suami tidak ingin ketemu sama ayah saya karena ada permasalahan. Bagaimana apa seperti itu? Apakah saya harus taat kepada suami atau taat kepada orang tua saya? Di sisi lain suami tidak enak, tidak nyaman, agak punya rasa dendam kepada orang tua laki-laki saya. Badhe nyuwun pencerahannya apa? Matur nuwun. Dicerahkan. Bahasa kula niki istri taat kepada suami. Niku aja sampean sing ngomong. Sing ngomong sing lanang. Masya Allah. Sing lanang sing ngomong bojo kula niki taat ambek suami. Ngono. Dan nek sampean sing ngomong, ya kabeh wong wedok ngomongi ngono. Ngoten napa nggih? Saya ini istri yang solihah, yang taat sama suami. Ya takokne bojone iku. Sing lanang iku temen ta ndek bojo solihah, taat suami.
Nggih. Ada lagi, kula niki anak sing taat mbek wong tuwa. Ya takone wong tuane temen ta anak iku taat. Aja sing ngaku anak. Ya apa yu. Gak Iku boleh subjektif. terlalu GN, mboten ngoten. Nggih. Lah terus pertanyaane, ya napa kula niki sikape antara milih wong tua mbek anak. Istri itu kalau udah menikah, Nggih. nomor satu omongannya suami. Nomor 1 itu apa? Omongannya suami. Baru omongannya wong tua. Kalau sudah menikah. Istri ya, Nggih. omongannya suami. Tapi tidak semua omongan suami diikuti kalau bertentangan dengan syariat Islam. Nggih. Kalau sama-sama baik perintahnya, istrinya nyuruh gekno teh, bapaknya krungu, aku kopi nduk, yang dibuatkan dulu harus suami, baru bapaknya. Masya Allah. Begitu sayangku. Nggih. Ada lagi? Ya, banyak apa ini yang masuk apa? Ya, ada pertanyaan apa? Assalamualaikum Romo Yai. Hutang suami yang sudah meninggal, apa istri wajib mengembalikan? Matur suwun. Suami Punya hutang. punya utang, yang wajib bayar istrinya memang. Istrinya yang wajib bayar. Harus. Masya Allah. Istrinya yang harus bayar. Nggih. Begitu Mas Isa. Hari ini saya mau ke Pasuruan. Nggih, apa? Sampai di sini saja, sampai ketemu waktu dan gelombang yang sama. Masya Allah. Jangan pernah membenci siapa-siapa. Siapa tahu orang yang kita benci hari ini nanti sore sudah kita butuhkan. Allah. Jangan sampai merendahkan orang, meremehkan orang. Siapa tahu orang yang kita rendahkan ternyata dia kekasihnya Allah. Yang ketiga, jangan putus asa apapun beratnya ujian. Soporru ikut dalane derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.